Saudara yang terkasih dalam Tuhan, puji Tuhan kita jumpa lagi dalam seri pembelajaran Alkitab kita pada hari ini. Saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang sangat baik sekali. Nah saudara, pertanyaan itu seperti ini. Seandainya waktu itu, maksudnya pada waktu zaman Tuhan Yesus datang ke dunia, umat Yahudi mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, apakah tetap terjadi karya salib atau penebusan dosa itu? Saudara, ini pertanyaan yang sungguh menarik sekali. Jadi kita memahami bahwa orang Kristen, bahwa Yesus, kita percaya sebagai orang Kristen bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang menjadi manusia, dan kemudian orang-orang Yahudi menolak Yesus sebagai raja mereka, dan kemudian mereka berteriak-teriak, salibkan Yesus, dan pada akhirnya Yesus disalibkan. Nah, kalau seandainya, pertanyaannya, seandainya orang Yahudi pada zaman itu tidak menolak Yesus, menerima Yesus sebagai raja mereka, sebagai Mesias mereka, sebagai Tuhan mereka, apakah Yesus tetap harus disalibkan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini saudara, maka kita perlu memahami apa sih tujuan Yesus datang ke dunia? Untuk apa dia datang ke dunia? Karena kalau kita tidak memahami tujuannya, maka kita akan sulit menjawab pertanyaan ini. Bisa saja karena saudara tidak memahami tentang tujuan Yesus, ya kalau dia sudah diterima ya nggak perlulah dia mati disalib. Tidak begitu saudara. Karena kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia ini punya tujuan menebus dosa manusia. Diterima atau tidak diterima Yesus sebagai raja, tetap Yesus harus dijadikan sebagai korban penebusan dosa. Mari kita lihat beberapa ayat di dalam Alkitab yang menjadi tujuan Yesus datang ke dunia. Mari kita lihat Matius 1 ayatnya yang ke-21. Matius 1 ayat 21 berkata di sini, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Pertama, ya kita lihat dalam Matius 1 ayat 21, di situ dengan jelas bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Yang pertama, datang untuk menyelamatkan umatnya ya dari dosa. Jadi saudara lihat, inilah tugas utama Yesus. Yang pertama, datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Yang kedua, mari kita lihat di dalam Matius 9 ayat 13. Ada Matius 9 ayat 13, ada Markus 2 ayat 17, dan juga ada Lukas 5 ayat 32. Nanti ayat-ayatnya lainnya saudara bisa baca sendiri di tempat di mana saudara menonton video ini. Kita lihat aja Matius 9 ayat 13. Matius 9 ayat 13 berkata begini saudara, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Perhatikan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi kita bisa melihat dari Markus 9 ayat 13, kemudian dari Matius 9 ayat 13, Markus 2 ayat 17, dan Lukas 5 ayat 13, Yesus datang untuk memanggil orang berdosa. Yang kedua, Matius 9 ayat 13 dikatakan Yesus datang untuk memanggil orang berdosa, bukan orang benar. Jadi Yesus datang untuk memanggil orang-orang berdosa untuk datang kepada Allah, diperdamaikan dengan Allah. Yesus datang bukan untuk orang benar. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Yesus datang untuk orang berdosa. Yesus datang untuk memanggil orang-orang berdosa. Tidak peduli agamanya apa, karena Yesus datang bukan untuk menyebarkan agama. Ya, jadi ini bukan khusus hanya untuk orang beragama Kristen, enggak. Semua orang yang berdosa. Kecuali Anda merasa tidak berdosa sama sekali. Yang ketiga, Matius 18 ayat 11 dengan Lukas 19 ayat 10. Kita baca aja Matius 18 ayat 11.
karena Anak Manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Jadi yang ketiga tujuan Yesus datang, yang ketiga ya, di dalam Matius 18 ayat 11, Matius 18 ayat 11 itu berkata Yesus dikatakan Anak Manusia datang untuk menyelamatkan. Yesus datang untuk menyelamatkan yang hilang. Yang hilang dari Tuhan, karena dosa menyebabkan hubungan antara manusia dengan Tuhan terhilang. Nah, Yesus datang untuk menyelamatkan yang hilang. Selanjutnya lagi, tujuan yang keempat. Banyak sih sebenarnya tujuannya, saudara. Tapi saya tidak mungkin membahas semuanya. Hanya beberapa yang penting yang terdapat di dalam kitab-kitab Injil tentunya. Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28 berkata, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya. Perhatikan, Matius 20 ayat 28 ya. Matius 20 ayat 28 dikatakan Yesus datang untuk memberikan nyawanya. Memberikan nyawanya ya, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, memberikan nyawanya untuk penebusan dosa. Penebusan dosa. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan masih banyak ayat lagi, nanti saudara bisa lihat di deskripsi di video ini tujuan-tujuan dari kedatangan Yesus di dunia. Jadi saudara, ini adalah tujuan utama Yesus datang ke dunia. Dia datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Yesus datang untuk memanggil orang berdosa supaya kembali kepada Allah. Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang yang terhilang. Yesus datang untuk memberikan nyawanya. Dan lagi saudara, ini bukan kebetulan, ini sudah merupakan nubuatan saudara. Yang kelima, ini sudah nubuatan. Sudah sejak dari zaman perjanjian lama, Tuhan sudah berjanji berulang-ulang. Peristiwa ini bukan peristiwa yang baru-baru saja, tapi ini ada sebuah peristiwa sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan langsung menubuatkan bahwa Yesus yang adalah Allah akan datang dalam wujud manusia dari garis keturunan manusia melalui garis keturunan Adam. Jadi ini bukan sesuatu yang baru-baru saja, tetapi sebuah nubuatan yang tercipta, yang sudah disampaikan sejak dari perjanjian lama. Jadi kalau kita belajar Alkitab, perjanjian lama itu adalah merupakan nubuatan tentang Yesus, dan perjanjian baru penggenapan. Jadi semua di dalam perjanjian lama saudara bisa bayangkan, dari sekian banyak Alkitab, dari sekian ribuan tahun, kitab suci Alkitab itu cuma menceritakan tentang kedatangan Yesus. Dan kemudian uniknya adalah, kehebatannya adalah, di dalam perjanjian baru, apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama tergenapi di dalam diri Yesus ini semuanya. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika seandainya Yesus diterima oleh orang Yahudi sebagai Mesias mereka, sebagai Raja mereka, apakah Yesus tetap harus mati di kayu salib? Iya, Yesus tetap harus mati di kayu salib. Saudara bisa bayangkan kalau Yesus pada waktu itu diterima oleh orang Yahudi, dan kemudian Yesus tidak mati di kayu salib. Ya kalau dia tidak mati di kayu salib, siapa yang akan menebus dosa manusia? Siapa yang akan menanggung dosa manusia? Karena Yesus datang memang tujuannya bukan hanya untuk menjadi raja, tetapi tujuan utamanya adalah bahwa Yesus harus mati di salib, harus menjadi korban bagi penebusan dosa. Bukan hanya orang Kristen, termasuk semua orang yang namanya manusia, agama apapun, kalau dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah dinubuatkan sejak dalam perjanjian lama, datang untuk menebus umat manusia dari dosa, datang untuk memanggil orang-orang berdosa untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kemudian Yesus percaya Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang yang terhilang, percaya bahwa Yesus memberikan nyawanya untuk penebusan dosanya di kayu salib, kemudian dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit karena dia menang atas kematian.
Maka Alkitab mengatakan setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekalipun Yesus diterima oleh orang Yahudi, Yesus tetap harus menebus dosa manusia. Apa artinya Yesus diterima dan kemudian dia tidak menebus dosa manusia? Kalau dia tidak menebus dosa manusia, walaupun Yesus raja, walaupun mereka menerima Yesus sebagai raja, orang-orang Yahudi dan seluruh umat manusia tetap adalah orang berdosa. Karena dosa itu sudah diturunkan dari Adam dan Hawa yang kita kenal dengan nama dosa warisan. Saudara bisa bayangkan, walaupun mereka menerima Yesus sebagai raja mereka dan Yesus tidak menebus dosa mereka, ya semuanya mati masuk neraka, termasuk saudara dan saya. Oleh karena itu, Yesus tetap harus menebus dosa manusia sekalipun orang Yahudi menerima Yesus. Dan juga saudara, karena memang jelas di dalam Alkitab dikatakan dalam Imamat pasal 11, di dalam Imamat 17 ayat 11 berkata, karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu, karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Jadi memang Yesus harus mengorbankan darahnya, saudara, sebagai alat untuk pembayaran dosa, untuk memperdamaikan, untuk menyelamatkan nyawa saudara dari dalam lautan api. Nah, sebagai bentuk nubuatan dan juga bentuk kepercayaan orang-orang perjanjian lama terhadap pengorbanan Yesus, orang-orang Yahudi ketika mereka pergi ke bait Allah, mereka memberikan korban-korban persembahan. Domba disembelih, darahnya dicurahkan, itu sebagai perlambangan nubuatan tentang kematian Yesus di kayu salib. Sehingga saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus tetap harus mati di kayu salib dengan mencurahkan darahnya untuk menebus dosa saudara dan saya. Kiranya ini bisa menjawab pertanyaan dari seorang bapak yang ada di akun channel kami yang bertanya tentang seandainya waktu itu umat Yahudi mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, apakah tetap terjadi karya salib atau penebusan dosa? Maka jawabannya jelas. Tetap harus mati, mengorbankan dirinya, menebus dosa manusia, dikuburkan dan dibangkit. Thank you for the happiest year of my life.